Baiklah, Nana, Ibu akan menjelaskan contoh soal kita tentang materi vektor tadi ya. Oke, Ibu akan share screen terlebih dahulu. Oke, ini soal yang pertama ya. Kamu bisa melihatnya ya. Jadi yang pertama, kalau Ibu berikan sebuah gambar nih, gambarnya adalah A, B, C, D, gambarnya adalah A, E, P, Q, R, S, dan ada garis AB. Nah, di sini diketahui bahwa vektor A itu adalah PQ, vektor A itu adalah vektor PQ. PQ itu adalah arah dari kiri ke kanan. Kemudian B itu adalah vektor RQ, itu dari atas ke bawah, R ke Q, dari atas ke bawah. Katanya lagi, jika titik A adalah titik tengah dari PQ, ya, nampak samamu ya. A itu adalah titik tengah dari PQ. Kemudian RB itu kalau dibandingkan dengan BQ itu adalah 3:1. Itu kata soal. Nah, sekarang kita diminta untuk mencari vektor AB. Bagaimana cara kita? Pertama, yang harus kita lakukan adalah kita menguraikan terlebih dahulu. Apa sih vektor AB itu? Kalau dari A ke B, otomatis lintasan yang dilewatinya adalah A ke Q, kemudian kamu tambahkan nanti Q ke B. Artinya dari A ke Q terlebih dahulu, lalu diteruskan dengan Q ke B. Nah, kemudian kamu lihat di sini, apa sih hubungan aki dengan yang diketahui dalam soal? Nah, kalau kita lihat, nah, A ke Q itu sama dengan setengah dari P ke Q ya. Arahnya sama ya, dari kiri ke kanan ya, betul ya? Nah, ditambah dengan Q ke B. Q ke B itu adalah dari bawah ke atas. Nah, ini agak berlawanan dengan yang dari ketahuan soal. Soal itu adalah R ke Q. R ke Q dari atas ke bawah. Nah, kalau berlawanan, kita berikan tanda min. Lalu, kenapa Ibu berikan 1/4? Karena RB itu tadi perbandingannya 3, BQ perbandingannya adalah 1. Nah, jumlah perbandingannya adalah 4. 3 tambah 1 ya. Nah, sementara bagian BQ kita adalah 1. Berarti daerah BQ itu sama dengan, daerah QB itu sama dengan 1/4 dari panjang total QR. Gitu ya. Nah, kemudian angka berikutnya kita ganti PQ dengan huruf A, vektor A, dan RQ dengan huruf vektor B. Itu jawaban kita. Ya, itu soal nomor 1. Nah, kita masuk lagi ke soal nomor 2. Kalau nomor 2, Ibu berikan ada 3 buah vektor. Vektor A, vektor B, dan vektor C. Katanya, jika vektor A tegak lurus dengan vektor B, ya, jika vektor A tegak lurus dengan vektor B, maka tentukanlah hasil dari vektor A kurang 2 kali vektor B dikurangi dengan 3 vektor C. Nah, sekarang tentu ini berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan operasi aljabar ya. Nah, kita bisa saja langsung A kurang 2B dikurang 3C. Namun, kalau kamu lihat di vektor atasnya ya, 3 ini ya, vektor A kita kan lengkap ya, berupa bilangan. Tetapi di vektor B, pada bagian vektor B, itu ada huruf P di bagian atas. Nah, ini yang harus kita cari terlebih dahulu. Jadi, dengan menggunakan konsep katanya apa? Vektor A tegak lurus dengan vektor B. Artinya apa? Kalau kata-kata vektor A tegak lurus dengan vektor B ini, artinya apa? Perkalian titiknya itu sama dengan 0. Nah, kita gunakan rumus yang kedua. Oke, gimana caranya? Yang atas kamu kalikan atas, ya. Jadi kamu lihat adalah A dan B ini, kamu kalikan atas kalikan atas, ditambah tengah kalikan dengan tengah, ditambah yang bawah kalikan yang bawah. Oke, berarti kita dapat min 3 kali P itu jadi min 3P. 0 kali min 5 itu jadi 0. Kemudian ditambah 2 kali 9 itu dapat 18. Sama dengan 0 ya. Nah, dari sini kita dapat bahwa min 3P sama dengan min 18. Nah, berarti P kita berapa? P kita adalah si 6. Gitu ya. Min 18 bagi dengan min 3. Lalu berikutnya, setelah dapat nilai P, kita masukkan yang kita mau cari kan A kurang 2B dikurang 3C kan? Jadi ini A, B, dan C. Nah, gimana cara kita nih, Bu? Yang bagian atas, kurang atas. Karena kan kita pakai tanda kurang ya. Oke, tapi sebelumnya, angka 2 di depan vektor B itu kamu kalikan ke dalam. Ya, 3 kalikan ke dalam. Sehingga kita dapat hasilnya gini, min 3 di atas dikurang 2 kali 6. Berarti min 2 Ibu kalikan dengan 6 dulu. Berarti dapat apa? Min 12. Min 3 Ibu kalikan dengan min 7. Berarti dapat kita plus 21. Sehingga kita dapat min 3 dikurang 12 sama dengan 21. Nah, untuk baris kedua lagi, kita punya 0, min 2 kali min 5 itu adalah plus 10. Min 3 kalikan dengan 1 itu adalah min 3. Sehingga kita dapat 0 tambah 10 dikurang 3. Nah, yang terakhir, kita punya bagian kirinya bawah adalah 2, kemudian min 2 kali 9 itu adalah min 18, min 3 kali min 4 itu adalah 12. Lalu kita jumlahkan
dapatlah hasilnya 6, 7, dan min 4. Itu jawaban untuk yang nomor 2. Jadi kalau kita tanya untuk notasi IJK bagaimana? 6I tambah 7J dikurang 4K. Itu jawaban kita. Ada yang mengerti? Oke, kita masuk ke soal nomor 3. Nah, soal nomor 3 di sini ada temanmu ya mengalami kesulitan nih. Katanya gini, jika alfa adalah sudut yang dibentuk oleh vektor A dan B, tentukanlah nilai dari tan alfa. Nah, di sini Ibu sudah membahasnya tadi ya, di penjelasan materi yang keempat ya. Ini kita berkaitan dengan sudut antara dua vektor. Nah, untuk sudut antara dua vektor, kita menggunakan rumus apa tadi, Nak? Rumus cos alfa. Cos alfa itu sama dengan, karena vektor yang pakai adalah A dan B, maka kita pakai A titik B per kan panjang A kali panjang B. Ya, berarti kita ingat lagi, vektor A kita kan min 4, 4 dan 2 ya. Jadi yang dalam bentuk IJK ini Ibu ganti dalam bentuk vektor kolom supaya lebih gampang kita mengali atau mengoperasikannya nanti. Kemudian vektor B kita adalah 2, 4, dan 3. Nah, sekarang barulah kita lakukan operasinya. Kalau A titik B ketemu dengan dua vektor ini, kita apakan? Kita kalikan ya. Atas kalikan atas, ditambah tengah kalikan tengah, ditambah bawah kalikan dengan bawah. Berarti min 4 Ibu kalikan dengan 2, tambah 4 kalikan dengan 4, ditambah 2 kalikan dengan 3. Nah, untuk bagian panjang A, berarti kita buat akar dari min 4 dikuadratkan, tambah 4 dikuadratkan, tambah 2 dikuadratkan, dikali akar dari 2 dikuadratkan, tambah 4 dikuadratkan, tambah dengan 3 dikuadratkan. Gitu ya. Nah, dari sini kita hitunglah hasilnya, sehingga dapat min 8 tambah 16 tambah dengan si 6. Nah, untuk akar yang pertama setelah Ibu jumlahkan, dapatlah 36. Untuk akar yang kedua setelah Ibu jumlahkan, dapatlah kita 29. Kita sederhanakan sedikit lagi. Min 8 tambah 16 itu adalah 8. 8 tambah 6 itu adalah 14. Akar 36 itu adalah 6. Akar 29. Berarti 14 bagi dengan 6 itu kita masing-masing kita bagi dengan 2. Sehingga dapatnya berapa? 7/3 akar 29. Itu jawaban kita. Lalu kita kan mau cari tan nih. Bagaimana hubungan kita sudah dapat cos. Sementara kalau kita lihat angkanya 7/3 akar 29 kan bukan sudut istimewa ya. Nah, kita pakai bantuan segitiga siku-siku untuk mencari cosnya. Nah, bagaimana caranya, Bu? Langkah pertama, letaklah alfa di bagian kanan bawah terlebih dahulu. Oke? Lalu kita ganti, kita letakkan angka 7 di bagian samping. Ya, karena cos itu perbandingan antara samping dengan miring. Berarti samping kita 7, miring kita adalah 3 akar 29. Nah, tentunya kita cari Y-nya dulu ya. Y-nya ya, bagian tegak sisi depannya ya. Berarti kalau untuk mencari Y, kita gunakan dalil Pitagoras. Seperti yang diajarkan ketika di SMP dulu ya. Berarti Y sama dengan akar dari miring kuadrat kurang samping kuadrat. Berarti dapatnya adalah 3 akar 29 dikuadratkan, dikurang 7 dikuadratkan. Oke, 3 akar 29 dikuadratkan adalah 261, dikurang. Datang dari 261 di mana? 3 kuadrat 9. 29 akar 29 dikuadratkan itu jadi 29. 29 kali 9 itu dapat adalah 261. Dikurang 49. Maka dapat kita adalah akar dari 212. 212 bukanlah merupakan bentuk yang kuadrat sempurna ya. Tapi kita masih bisa ya, kita sederhanakan ya. 212 itu sama dengan 4, Ibu kalikan dengan 53. 4 kita akarkan menjadi adalah 2. Sehingga menjadinya apa? 2 akar dari 53. Nah, setelah dapat kita Y, maka untuk mencari tan alfanya adalah depan per samping. Sisi depan kita adalah Y, itu adalah 2 akar 53. Sisi samping kita adalah 7. Nah, bisa juga kita buatkan bentuk 2/7 akar 53. Itu jawaban kita untuk nomor 3. Ada paham semuanya? Nah, kita masuk ke nomor 4 lagi ya. Untuk nomor 4, ada satu soal ini. Katanya gini, diketahui titik A, B, dan C. Diketahui ada 3 titik nih, A, B, dan C. Katanya, jika vektor AB itu mewakili vektor U, dan vektor AC mewakili vektor V. Yang menjadi pertanyaan, kita diminta untuk menentukan proyeksi vektor ortogonal U pada V. Proyeksi vektor ortogonal U pada V. Bagaimana cara kita? Nah, kita pakai ya. Mungkin kamu masih ingat ya tadi ya, materi terakhir, konsep terakhir yang Ibu terangkan, yang nomor 5. Kalau proyeksi vektor ortogonal, berarti rumusnya adalah, kita buatkan untuk huruf W nanti ya. Nah, pertama kita cari terlebih dulu U dan V-nya. Nah, U-nya katanya kan sama dengan AB.
Arti AB itu adalah OB kurang OA. Nah, kita ganti nak. OB itu adalah min 1, 1, dan min 1. Kalau OA-nya adalah 2, 7, dan 8. Sehingga di sini kita buat min 1 kurang 2 adalah min 3. 1 kurang 7 adalah min 6. Min 1 kurang 8 adalah min 9. Nah, kemudian kita gunakan mencari vektor V. Vektor V itu adalah AC. Ya, AC itu apa artinya? OC kurang dengan si OA. OC kita itu adalah 0, 3, 2. Dikurang vektor A itu adalah 2, 7, 8. Sehingga kita dapat di sini 0 kurang 2 dapatnya adalah min 2, 3 kurang 7 dapatnya adalah min 4, 2 dikurang 8 dapatnya adalah min 6. Setelah dapat U dan V, barulah kita eksekusi. Ya, kita mencari proyeksi vektor ortogonal U pada V. Pada V ya, artinya V menjadi penyebut ya. Berarti Ibu gunakan huruf yang lain. Ya, Bu, kalau saya boleh nggak saya pakai huruf A? Boleh. Ya, Ibu pakai huruf W saja. Jadi U titik V perkan panjang V dikuadratkan kali vektor V. Nah, U titik V bagaimana? Kita punya VU dan V ini ya. Nah, untuk mencari U titik V, kita kalikan. Min 3 kali min 2, tambah min 6 kali min 4, tambah min 9, kalikan dengan min 6. Untuk bagian bawah, kita mencari panjang V. Panjang V berarti pertama kita akarkan ya. Berarti akar dari min 2 kuadrat ditambah min 4 kuadrat ditambah min 6 kuadrat. Nah, karena di bagian luarnya pakai tanda kuadrat ya, maka kita kuadratkan. Kalikanlah dengan si vektor V. Vektor V kita adalah min 2, min 4, dan min 6. Ya. Oke, kita rapikan. Dapatlah di atas hasilnya 6 tambah 24 tambah dengan 54. Yang bagian bawah, karena di luarnya pakai tanda kuadrat, berarti kalau kita akarkan, itu hilang tanda kuadrat akarnya ya. Menjadi 4 tambah 16 tambah dengan 36. Lalu kita kalikanlah dengan vektor min 2, min 4, dan min 6. Sehingga, kenapa di depan tuh Ibu buat jadi 3/2? Karena kalau Ibu total bagian atasnya adalah 84. Di bawah adalah 56. 84 dengan 56 masing-masing kelipatan 28. Maka kita bagi 28 masing-masing dapatnya adalah 3/2. Baru dikalikan dengan vektor min 2, min 4, dan min 6. Ya, Ibu contohkan satu ya. Untuk Ibu kalikan ke atas. 3/2 kalikan dengan min 2. 3/2 kali min 2 itu dapatnya adalah min 3. Lalu dengan cara yang sama, kamu kalikan ke tengah, kamu kalikan ke bawah. Dapatlah sekitar min 3, min 6, dan min 9. Kalau kita notasikan 6 itu IJK, maka menjadi min 3I dikurang 6J dikurang 9K. Nah, begitu ya penjelasan Ibu untuk latihan vektor kalian. Nah, selanjutnya kalian dipersilakan untuk mengerjakan latihan vektor pada quizzes. Oke anak-anak, selamat pagi semuanya.